Pasar Lama Semarang tak pernah benar-benar tidur. Di balik hiruk-pikuk harga cabai dan bunyi sendok beradu, ada satu meja soto yang mendadak jadi pusat kecurigaan. Bukan karena rasanya, melainkan karena satu nyawa berhenti bernapas di radius langkah kaki. Polisi datang dengan wajah datar dan pertanyaan tajam. Semua mata mengarah ke warung kecil itu. Murah, ramai, terlalu tenang. Di balik uap kuah, ada rahasia yang tak mau dingin, dan pemilik warung yang katanya hanya berdagang kini berada di garis depan penyelidikan. Pasar Lama Semarang selalu bangun lebih dulu daripada matahari. Saat langit masih abu-abu, roda gerobak sudah berderit, plastik kresek beradu, dan aroma bumbu dapur bercampur dengan udara pagi yang lembab. Di antara deretan kios dan lapak semi permanen, ada satu warung soto kecil yang nyaris tak pernah kosong. Meja kayunya kusam, kursinya tak seragam, tapi uap kuah panasnya seolah punya daya tarik sendiri. Warung itu dikelola oleh satu keluarga besar. Sang pemilik berdiri di balik meja, cekatan menuang kuah, menaburkan bawang goreng, sesekali tersenyum menyapa pelanggan yang datang hampir setiap hari. Bagi mereka, warung soto bukan sekadar tempat jualan. Ia adalah pusat kehidupan. Dari uang sekolah anak-anak berasal. Dari sana pula, cicilan rumah dibayar sedikit demi sedikit. Para pedagang lain mengenal warung itu dengan baik. Ada yang memanggil namanya, ada yang hanya mengangguk sambil lalu. Hubungan mereka tampak akrab, saling sapa, saling pinjam kursi, saling titip dagangan jika harus ke toilet. Di pasar, keakraban adalah mata uang tak tertulis. Tanpa itu, sulit bertahan. Namun di balik senyum dan basa-basi, ada hitung-hitungan yang tak pernah benar-benar berhenti. Harga bahan baku naik, pembeli makin sensitif soal harga, dan setiap porsi yang dijual selalu dihitung dengan cermat. Yang penting tetap rame. Begitu kalimat yang sering terdengar, entah sebagai harapan atau pembenaran. Sesekali, obrolan ringan muncul di antara suara sendok dan mangkuk, tentang pemasok ayam yang telat, tentang pelanggan yang pindah ke lapak sebelah karena selisih Rp1.000, atau tentang warung baru yang katanya akan buka dengan harga lebih murah. Semuanya dibicarakan sambil tertawa kecil siala takida. Beban di baliknya, sekarang pembeli pinter mas, kata seorang pedagang sambil menyeruput kopi. Dikit mahal, langsung pindah. Pemilik warung soto hanya tersenyum. Ia paham betul maksud kalimat itu. Harga murah adalah daya tarik sekaligus jebakan. Terlalu murah, keuntungan menipis. Terlalu mahal, pelanggan menghilang. Di pasar, keseimbangan itu rapuh. Gosip pun beredar seperti angin. Ada yang bilang persaingan makin keras. Ada yang berbisik soal pedagang yang mulai saling sikut, meski tak pernah terang-terangan. Namun semua masih dibungkus candaan. Tidak ada suara tinggi, tidak ada kata kasar. Setidaknya belum. Siang menjelang, pasar semakin padat. Warung soto tetap sibuk, piring kotor menumpuk, uang receh berpindah tangan, dan waktu berjalan cepat tanpa memberi ruang untuk berpikir terlalu jauh. Di tengah kesibukan itu, tak ada yang menyadari bahwa tekanan kecil sedang dikumpulkan. Pelan-pelan, dari hari ke hari, pasar lama tampak hidup seperti biasa. Ramai, hangat, dan penuh rutinitas. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada firasat buruk. Hanya orang-orang yang berusaha bertahan dengan caranya masing-masing, di tempat yang tak pernah benar-benar sepi, dan disinilah semuanya bermula bukan dari amarah, bukan dari niat jahat, melainkan dari keseharian yang terlihat biasa, terlalu biasa, hingga tak ada yang merasa perlu waspada. Tidak semua beban terlihat di meja warung, sebagian tersimpan rapi di saku celana, di balik catatan kecil yang dilipat berkali-kali, atau di kepala pemilik warung yang tak pernah benar-benar kosong. Setiap pagi, sebelum pasar ramai, ia sudah menggit. Bukan hanya bahan yang harus dibeli hari itu, tapi juga sisa utang kemarin yang belum terbayar. Harga ayam naik lagi, bawang merah ikut menyusul. Pemasok datang dengan wajah datar, tak lagi banyak basi-basi seperti dulu. Mereka sudah saling kenal bertahun-tahun, tapi keakraban itu perlahan digantikan angka dan tanggal jatuh tempo. Nanti saya tambah, Pak, adalah kalimat yang makin sering diucapkan. Meski maknanya kian menipis, pemilik warung soto tahu, utang bahan baku adalah napas kedua usahanya. Tanpa itu, warung tak bisa buka. Tapi setiap utang baru berarti satu langkah lebih dekat ke sudut sempit. Ia masih mempertahankan harga murah, bukan karena ingin bersaing, melainkan karena takut kehilangan pelanggan setia. Di pasar, kehilangan satu pelanggan bisa berarti kehilangan 10 lainnya. Di rumah, pembicaraan soal uang jarang dibuka lebar. Anak-anak hanya tahu warung sedang ramai. Istri hanya tahu suaminya makin sering diam saat malam. Utang menjadi urusan pribadi, sesuatu yang harus diselesaikan tanpa banyak suara. Ada gengsi, ada rasa tanggung jawab yang tak ingin dibagi.
di pasar. Tanda-tanda itu mulai terbaca oleh orang-orang tertentu. Seorang pedagang sayur melontarkan candaan, "Wah, murah terus, kuat sampai kapan?" Nada suaranya ringan, tapi kalimatnya menempel lebih lama dari yang seharusnya. Pemilik warung hanya tertawa kecil, menganggapnya angin lalu. Pedagang lain menimpali dengan senyum setengah. "Yang penting rame ya, untung belakangan." Tak ada yang salah dari kata-kata itu. Namun di telinga yang sedang tertekan, setiap kalimat terdengar seperti pengingat. Interaksi tetap berjalan normal. Saling sapa, saling pinjam receh, saling titip dagangan, tapi ada jarak tipis yang mulai terasa. Bukan permusuhan, melainkan perbandingan tak terucap. Siapa yang lebih laku, siapa yang lebih murah, siapa yang bisa bertahan lebih lama. Suatu siang, pemasok datang lebih awal dari biasanya. Tidak ada nada tinggi, tidak ada ancaman, hanya kalimat pendek dan jelas soal pembayaran yang tertunda. Pemilik warung mengangguk, berjanji menyelesaikan dalam beberapa hari. Setelah pemasok pergi, ia kembali menuang kuah, seolah tak ada yang terjadi, tapi tangannya sedikit gemetar. Di sela kesibukan, ia sempat berhitung ulang. Jika harga dinaikkan, pelanggan bisa. Jika dipertahankan, utang bertambah. Pilihan itu tak pernah hitam putih. Semuanya abu-abu. Dan semakin gelap, pasar tetap ramai. Warung tetap penuh. Tak ada yang tahu bahwa di balik setiap mangkuk soto, ada hitungan yang tak seimbang. Utang itu ada, nyata, namun tak pernah benar-benar terlihat. Ia tumbuh pelen-pelen, seperti bayangan yang mengikuti kemanapun melangkah. Dan di tengah tekanan itu, pemilik warung masih percaya satu hal. Selama warung tetap buka, semuanya masih bisa diperbaiki. Ia belum tahu bahwa keyakinan itulah yang kelak akan diuji, bukan oleh niat jahat, melainkan oleh situasi yang terus mendesak tanpa memberi jalan keluar. Pasar lama punya cara sendiri menyebarkan cerita. Ia tidak bergerak cepat, tapi pasti. Dari satu lapak ke lapak lain, dari obrolan sambil menimbang sayur hingga bisik-bisik saat menunggu pembeli. Gosip tidak pernah datang dengan wajah galak. Ia hadir dengan senyum, dengan nada bercanda, dan seringkali dibungkus kepedulian palsu. Awalnya hanya kalimat kecil, "Kok bisa ya harganya segitu?" diucapkan sambil tertawa siala memuji. Lalu disusul, modalnya kuat, berarti tidak ada tuduhan, tidak ada nama yang disebut terang-terangan. Tapi semua orang tahu arah pembicaraan itu kemana. Warung soto kembali jadi topik, bukan karena rasanya, melainkan karena harganya yang dianggap terlalu murah untuk ukuran sekarang. Di pasar, murah bukan selalu kabar baik. Murah memancing tanya, dan tanya memancing curiga. Pemilik warung mendengar potanggen-potanggen itu tanpa pernah benar-benar diajak bicara. Ia menangkapnya lewat tatapan yang sedikit lebih lama, lewat senyum yang terasa dipaksakan. Beberapa pedagang masih menyapanya seperti biasa, namun ada jeda kecil sebelum kalimat berikutnya. Jeda yang sulit dijelaskan, tapi terasa. "Sekarang persaingan ketat," kata seorang pedagang daging suatu pagi. Nadanya datar, seolah berbicara pada udara. "Yang penting jujur." Ya, kalimat itu sederhana, namun maknanya tidak. Pemilik warung hanya mengangguk, menjawab singkat, lalu kembali ke pekerjaannya. Ia tidak merasa berbuat curang. Semua bahan dibeli di tempat yang sama. Semua dihitung dengan cara yang ia anggap wajar. Tapi di pasar, pembelaan jarang diminta. Persepsi lebih cepat menyebar daripada fakta. Hubungan lama yang belum tuntas ikut terseret. Ada pedagang yang pernah berselisih soal pelanggan, ada yang pernah merasa tersaingi diam-diam. Hal-hal kecil yang dulu dibiarkan berlalu, kini muncul kembali dengan wajah baru. Gosip memberi mereka alasan untuk hidup lagi. Ketegangan itu tidak meledak. Ia mengendap dalam percakapan yang berhenti mendadak saat pemilik warung lewat. Dalam candaan yang terlalu sering diulang. Dalam kalimat, "Jangan sampai bikin pasar rusak." Yang terdengar seperti nasihat, tapi terasa seperti peringatan. Suatu siang, seorang pedagang lain menegur dengan nada ramah. "Mas, katanya ada yang ngomong harga segitu nggak masuk akal." Ia tertawa kecil setelahnya, seolah tak ingin dianggap serius. Pemilik warung menjawab pelan, menjelaskan sekadarnya. Percakapan itu berakhir tanpa masalah, tapi tidak tanpa bekas. Dalam dirinya, ada rasa lelah yang berbeda dari sekadar capek berdiri. Ini lelah karena harus menjaga diri, menjaga kata, menjaga ekspresi. Di pasar, kesalahan kecil bisa jadi cerita besar jika jatuh ke telinga yang salah. Pasar tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang tetap berjual beli. Tapi suasana terasa berubah. Bukan lebih keras, melainkan lebih rapat. Seperti udara sebelum hujan. Tidak ada yang tahu kapan akan turun, tapi semua merasakannya. Gosip memang tidak melukai secara langsung. Ia tidak meninggalkan bekas di tubuh. Tapi ia mengiris pelan, menggerus kepercayaan,
dan menempatkan seseorang sendirian di tengah keramaian. Dan di pasar lama, pisau paling tajam bukanlah yang dipakai memotong daging, melainkan kata-kata yang diucapkan sambil tersenyum. Pasar lama berubah wajah ketika malam datang. Lapak-lapak ditutup satu persatu, terpal dilipat, dan lampu-lampu kecil menyisakan cahaya temaram di lorong sempit. Tidak ada lagi teriakan penjual. Yang tersisa hanya langkah kaki yang sesekali melintas dan suara kendaraan dari jalan utama. Di jam seperti ini, pasar terasa seperti ruang lain, lebih sunyi, lebih jujur. Pemilik warung soto masih berada di sana. Ia membereskan peralatan dengan gerakan lambat. Tubuhnya lelah setelah seharian berdiri. Hari itu terasa panjang, bukan karena pembeli, melainkan karena tatapan dan bisik-bisik yang terus terngiang. Ia ingin cepat pulang, tapi masih ada yang harus diselesaikan. Di sudut lain pasar, seorang pedagang lain belum pergi. Mereka saling mengenal lama, bahkan pernah cukup dekat. Hubungan itu retak pelen-pelen, tanpa pernah benar-benar diperbaiki. Ketika mereka bertemu malam itu, tidak ada sapaan, hanya jeda yang canggung. Percakapan dimulai dengan nada rendah, tentang harga, tentang gosip, tentang hal-hal yang selama ini dipendam. Tidak ada teriakan, tidak ada kata kasar yang terdengar jelas, hanya suara yang sedikit meninggi, cukup untuk membuat beberapa orang menoleh tanpa merasa perlu mendekat. Kalau mau bersaing, ya wajar, kata salah satu dari mereka. Bersaing beda sama menjatuhkan, jawab yang lain. Kalimat-kalimat itu melayang di udara malam. Tak ada yang mencatat, tak ada yang merekam. Beberapa pedagang yang belum pulang hanya menangkap potongannya. Mereka mengira itu cekcok biasa, sesuatu yang sering terjadi dan biasanya selesai sendiri. Tak lama, percakapan itu berhenti. Keduanya berpisah tanpa kata penutup. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya disepakati atau ditinggalkan malam itu. Pasar kembali sunyi, seolah menelan semua yang baru saja terjadi. Pagi datang seperti biasa. Matahari menyelinap di antara atap. Seng, pedagang mulai membuka lapak. Rutinitas berjalan hingga satu suara memecah kebiasaan. Ada yang menemukan seorang pedagang tergeletak di area pasar, tidak jauh dari tempat mereka biasa berjualan. Berita itu menyebar cepat, lebih cepat dari gosip manapun sebelumnya. Orang-orang berkumpul, tapi tak ada yang benar-benar tahu harus berkata apa. Tidak ada tanda keributan, tidak ada saksi yang melihat sesuatu yang jelas. Hanya satu kenyataan yang tak bisa dihindari. Satu nyawa hilang di tempat yang selama ini dianggap aman. Pasar mendadak sunyi, meski orang-orang tetap berdiri di sana. Warung soto belum buka. Pemiliknya datang belakangan. Wajahnya pucat ketika mendengar kabar itu. Beberapa pasang mata langsung mengarah padanya. Bukan dengan tuduhan terbuka, melainkan dengan rasa ingin tahu yang berlebihan. Percakapan malam itu kembali diingat oleh sebagian orang. Potongan-potongan suara, nada yang meninggi, kidegang genyeng, sempat terasa, semua itu kini disusun ulang di kepala masing-masing, membentuk cerita yang belum tentu utuh. Tidak ada yang berani memastikan apa yang terjadi. Tapi sejak pagi itu, pasar lama tak lagi sama. Rutinitasnya retak, keakraban berubah menjadi kehati-hatian. Dan di antara lorong-lorong sempit itu, satu pertanyaan mulai menggantung, pelan namun pasti. Apa yang sebenarnya terjadi di malam tanpa saksi itu? Pagi itu pasar lama tidak langsung membuka diri seperti biasanya. Ada garis pembatas yang membuat orang berhenti melangkah. Ada seragam yang berdiri kaku di antara lapak-lapak. Dan ada suara radio komunikasi yang terdengar asing di telinga para pedagang. Polisi datang tanpa sirena, tanpa keramaian, tapi kehadirannya cukup untuk mengubah suasana. Beberapa petugas menyusuri area pasar, mencatat, memotret, dan mengamati setiap sudut. Mereka tidak tergesa. Olah tempat dilakukan sederhana, menyesuaikan kondisi pasar yang tetap harus berjalan. Tidak ada yang dibesar-besarkan, tidak ada yang ditutup total. Namun setiap orang tahu, sesuatu yang serius sedang terjadi. Wawancara dimulai dari yang terdekat. Pedagang yang lapaknya tak jauh dari lokasi diminta bercerita. Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar ringan. Siapa terakhir melihat korban? Apakah ada cekcok sebelumnya? Apakah ada hal mencurigakan? Jawaban yang muncul hampir seragam, tidak tahu, tidak lihat, kayaknya biasa saja. Bukan karena mereka tak peduli, melainkan karena pasar punya hukumnya sendiri. Bicara terlalu banyak, bisa berujung panjang. Relasi dagang dibangun bertahun-tahun, dan satu kalimat yang salah bisa memutusnya. Polisi memahami itu. Mereka tidak memaksa, hanya mencatat apa adanya. Namun dari potonggan-potonggan kecil itulah satu nama mulai muncul. Awalnya tidak jelas. Hanya disebut sambil lalu. Katanya sempat beda pendapat. Kemarin malam suaranya agak keras. Dekat-dekat situ, warung soto. Nama itu diulang. Bukan sebagai tuduhan, melainkan sebagai pengingat. Pemilik soto tidak dicari-cari. Ia tidak bersembunyi. Ia datang seperti biasa. Membuka warung dengan tangan yang sedikit gemetar. Saat polisi mendekat,
Ia tidak kaget, mungkin karena sejak pagi ia sudah merasakannya. Pertanyaan yang diajukan padanya sama, seperti yang lain. Tentang aktivitas malam sebelumnya, tentang hubungannya dengan korban, tentang gosip yang beredar. Ia menjawab pelan, berusaha jujur, meski tak semua bisa diingat dengan jelas. Percakapan malam itu terasa kabur di kepalanya, seperti sesuatu yang seharusnya biasa. Polisi tidak menunjukkan sikap menghakimi. Mereka mencatat, mengangguk, lalu berpindah. Tapi kehadiran mereka saja sudah cukup menimbulkan tekanan. Beberapa pelanggan memilih tidak duduk lama. Beberapa pedagang melirik dari jauh, menahan komentar di pasar. Kecurigaan tidak selalu diucapkan. Ia muncul lewat jarak yang sedikit melebar, lewat sapaan yang tak lagi hangat. Pemilik warung soto merasakannya. Ia masih berdiri di tempat yang sama, tapi suasananya berbeda. Seolah ada garis tak kasat mata yang membatasinya dengan yang lain. Sore hari, kabar penyelidikan semakin menyebar. Orang-orang mulai mengaitkan cerita lama dengan kejadian baru. Percakapan malam itu diulang-ulang, tiap kali dengan detail yang berbeda. Tidak ada bukti kuat, tidak ada saksi pasti. Tapi tekanan hukum tidak selalu datang dari fakta saja. Kadang, ia lahir dari dugaan yang terus disebut. Polisi meninggalkan pasar menjelang malam, membawa catatan dan pertanyaan yang belum terjawab. Mereka tahu, kasus ini tidak sesederhana yang terlihat. Dan di pasar lama, satu hal menjadi jelas. Ketika garis polisi sudah masuk, tak ada lagi yang benar-benar netral. Semua orang, cepat atau lambat, akan terseret dalam arus kecurigaan. Penyelidikan tidak pernah berjalan lurus. Polisi memahami itu sejak awal. Setelah hari-hari pertama yang penuh jawaban singkat dan wajah tertutup, perlahan suasana berubah. Beberapa pedagang mulai berbicara lebih panjang, meski masih berhati-hati. Pemilik pasar lama tidak lagi sepenuhnya diam, tapi suaranya terpecah-pecah. Kesaksian pertama menyebut percakapan malam itu singkat dan biasa. Kesaksian berikutnya mengatakan, nadanya lebih tinggi dari yang diingat sebelumnya. Ada yang mengaku hanya mendengar satu orang berbicara keras, ada pula yang yakin keduanya sama-sama emosi. Tidak ada dua cerita yang benar-benar sama. Polisi mencatat perbedaan itu dengan teliti. Mereka tidak langsung menyimpulkan kebohongan. Ingatan bisa berubah, apalagi jika tekanan lingkungan ikut bekerja. Setiap orang membawa versinya sendiri, dipengaruhi oleh relasi, kepentingan, dan rasa takut dalam proses itu. Satu benang lama mulai terlihat. Hubungan antara korban dan pemilik warung soto ternyata tidak sesederhana persaingan dagang. Lalu, mereka pernah terlibat kesalahpahaman soal pemasok yang sama. Tidak besar, tidak sampai ribut, tapi cukup meninggalkan rasa tak enak. Masalah itu tidak pernah diselesaikan, hanya ditutup oleh waktu. Isu ekonomi membuatnya muncul kembali. Ketika harga bahan naik dan pelanggan semakin memilih, cerita lama mendapat ruang baru. Gosip pasar memperbesar sadit-sadit tajamnya. Kalimat yang dulu diucapkan setengah bercanda, kini diingat sebagai sindiran. Tatapan yang dulu diabaikan, kini dianggap penuh maksud. Polisi mulai melihat pola, bukan pola kejahatan yang rapi, melainkan pola tekanan. Tekanan yang datang dari banyak arah, utang, gosip, persaingan, dan relasi yang memburuk. Motif tidak lagi tampak sebagai keinginan menjatuhkan pesaing, melainkan akumulasi dari hal-hal kecil yang tak pernah banner-banner selesai. Pemilik warung soto dipanggil kembali untuk dimintai keterangan tambahan. Kali ini pertanyaannya lebih dalam, tentang riwayat hubungan, tentang perkokopan lama yang mungkin dianggap sepele. Ia menjawab dengan jujur, meski wajahnya menunjukkan kebingungan. Beberapa hal baru ia sadari setelah dipaksa mengingat. Sementara itu, kesaksian lain justru menggeser fokus. Ada pedagang yang mengingat korban sempat berselisih dengan lebih dari satu orang. Ada yang menyebut korban sedang tertekan secara ekonomi. Informasi itu membuat gambaran menjadi lebih luas, sekaligus lebih rumit. Pasar lama kembali ramai, tapi dengan cara yang berbeda. Orang-orang mulai bertanya dalam hati, bukan hanya tentang siapa yang bersalah, tapi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kecurigaan yang tadinya mengarah ke satu titik kini menwober. Tidak lagi hitam putih. Di titik ini, sudut pandang berubah. Kasus ini bukan lagi tentang warung soto versus pedagang lain. Ia menjadi cerita tentang pasar sebagai ruang tekanan, tentang manusia-manusia yang dipaksa bertahan di tengah keterbatasan. Polisi menyadari, untuk memahami peristiwa itu, mereka harus memahami konteksnya, bukan hanya kejadiannya. Dan bagi pemilik warung soto, beban itu terasa semakin berat. Ia tidak lagi sekadar dicurigai. Ia menjadi bagian dari cerita yang lebih besar, yang belum tentu bisa ia kendalikan. Penyelidikan akhirnya menemukan ritmenya, bukan karena satu bukti besar,
melainkan karena potongan-potongan kecil yang mulai menyatu. Polisi duduk dengan catatan yang semakin tebal, menandai waktu, hubungan, dan peristiwa yang selama ini dianggap tidak penting. Di titik ini, gosip pasar tak lagi diperlakukan sebagai suara liar, melainkan sebagai petunjuk tentang bagaimana tekanan bekerja. Kesalahpahaman lama itu kembali muncul ke permukaan. Bertahun-tahun lalu, korban dan pemilik warung soto pernah berselisih soal pemasok yang sama. Tidak ada keributan, tidak ada laporan, hanya rasa dirugikan yang dipendam, lalu ditutup dengan senyum paksa. Waktu berlalu, pasar berubah, tapi ingatan itu tetap tinggal diam, menunggu momen. Gosip pasar memberi momen itu. Ketika harga murah warung soto mulai dibicarakan, cerita lama menemukan panggungnya. Kalimat-kalimat yang dulu samar kini terdengar. Jelas, dibesar-besarkan, dipelintir. Korban merasa reputasinya ikut terseret. Pemilik warung merasa disudutkan. Keduanya terjebak dalam arus yang tidak sepenuhnya mereka kendalikan. Tekanan ekonomi mempercepat semuanya. Utang bahan baku, ancaman kehilangan pelanggan, dan rasa tidak dihargai membuat emosi mudah tersulut. Polisi menyimpulkan, malam itu bukan rencana, bukan niat yang disusun matang. Itu adalah pertemuan dua beban yang bertabrakan. Percakapan keras terjadi karena keduanya merasa benar, dan sama-sama lelah dari kesaksian yang diperbarui. Polisi merangkai urutan kejadian dengan lebih utuh. Gosip mendorong konfrontasi. Konfrontasi memunculkan emosi yang selama ini ditekan. Di momen krusial itu, kendali hilang. Tidak ada saksi yang melihat secara jelas, karena semuanya terjadi cepat dan tanpa keramaian. Tapi sebab akibatnya kini tampak terang. Polisi menyampaikan temuannya dengan hati-hati. Mereka tidak menutup mata pada tekanan yang dialami pelaku, namun juga tidak mengabaikan akibat yang terjadi. Hukum tetap berjalan, dengan mempertimbangkan konteks tanpa membenarkan perbuatan. Ini bukan cerita tentang siapa yang lebih salah, melainkan tentang bagaimana situasi bisa membawa orang biasa ke keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Di pasar, kabar itu menyebar pelan. Gosip yang dulu liar kini kehilangan daya. Orang mulai menyadari peran mereka sendiri, kalimat yang diucapkan, cerita yang diteruskan, sikap yang dibiarkan. Warung soto tetap tutup, meja-meja kayu itu kini kosong, seolah menunggu jawaban yang tak akan mengubah apapun. Pasar lama tetap buka setiap pagi, tapi ritmenya tidak lagi sama. Ada ruang kosong yang tak bisa diisi hanya dengan lapak baru atau harga promo. Warung soto itu yang dulu selalu mengepul kini tertutup rapat. Meja-meja kayu berdiri tanpa mangkuk. Kursi-kursi tersusun rapi seperti menunggu orang yang tak tahu kapan kembali. Kesunyian itu terasa janggal di tempat yang biasa hidup. Proses hukum berjalan pelan namun pasti. Polisi menyampaikan bahwa perkara telah memasuki tahap lanjutan dengan berkas yang dirangkai dari kesaksian, konteks sosial, dan urutan peristiwa yang telah disusun. Tidak ada pernyataan sensasional, tidak ada penghakiman di luar kewenangan, hanya penegasan bahwa hukum bekerja untuk memastikan keadilan, sambil tetap menimbang latar belakang yang melingkupi peristiwa. Bagi keluarga pemilik warung, hari-hari berubah drastis. Sumber penghasilan terhenti, rutinitas berganti dengan antrean administrasi dan percakapan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Anak-anak bertanya dengan cara mereka sendiri, dan orang dewasa belajar menjawab tanpa janji yang berlebihan. Beban itu nyata bukan hanya soal uang, tetapi tentang reputasi, tentang masa depan yang mendadak kabur. Di sisi lain, keluarga korban menanggung kehilangan yang tak bisa dihitung. Pasar yang dulu menjadi tempat bekerja, kini menjadi pengingat. Setiap lorong menyimpan memori. Setiap sudut mengembalikan pertanyaan yang tak selalu punya jawaban. Proses hukum memberi ruang untuk kejelasan, namun tidak serta-merta menghapus duka. Komunitas pasar ikut terdampak. Keseimbangan yang rapuh semakin terasa. Pedagang mulai berhitung ulang. Bukan hanya soal harga, tetapi juga soal kata-kata. Gosip yang dulu dianggap hiburan, kini disadari konsekuensinya. Orang-orang menjadi lebih hati-hati, lebih banyak menahan diri, seolah pasar sedang belajar ulang cara bernapas. Polisi kembali beberapa kali, memastikan prosedur berjalan dan situasi kondusif. Mereka berbicara dengan bahasa yang menenangkan, menjelaskan bahwa kasus ini bukan sekadar tentang individu, melainkan tentang pelajaran bersama. Penegakan hukum tetap tegas, namun komunikasi dijaga agar tidak memicu spekulasi baru. Hari-hari berlalu, pasar berusaha pulih. Ada lapak yang mencoba mengisi ruang kosong, tapi tak ada yang benar-benar menggantikan peran warung soto itu. Bukan karena rasanya semata, melainkan karena ia pernah menjadi simpul kehidupan banyak orang. Kini, simpul itu longgar, menyisakan pelajaran pahit tentang bagaimana tekanan ekonomi, kesalahpahaman, dan gosip dapat berkelindan. Di Pasar Lama Semarang, semuanya pernah terlihat biasa. Seporsi soto, harga murah,
senyum pedagang dan hiruk-pikuk yang tak pernah berhenti. Tapi cerita ini mengingatkan kita bahwa tragedi jarang lahir dari niat besar. Ia tumbuh dari tekanan kecil yang dibiarkan, dari gosip yang dianggap sepele, dan dari masalah yang tak pernah diselesaikan. Kasus ini kini menjadi catatan hukum, namun dampaknya jauh melampaui berkas perkara. Ia meninggalkan keluarga yang harus menata ulang hidup, pasar yang kehilangan keseimbangannya, dan masyarakat yang dipaksa bercermin pada perannya sendiri. Hukum telah berjalan, polisi telah merangkai sebab dan akibat. Tapi pelajaran terbesarnya justru ada pada kita semua tentang bagaimana kata-kata, pilihan, dan empati bisa menjadi penyangga, atau sebaliknya, menjadi pemicu. Karena di balik meja soto yang kini sepi, ada satu pesan sederhana, bahwa tekanan hidup bukan alasan untuk kehilangan kendali, dan bahwa keheningan setelah tragedi selalu lebih mahal dari sekadar semangkuk makanan. Terima kasih sudah menyimak. Tetap kritis, tetap manusiawi, dan sampai bertemu di cerita berikutnya.